Di beberapa layar drama atau film, bersatunya kembali kedua negara, Korea Selatan, Korea Utara, mungkin tergambar. Tapi bagaimana kenyataannya? Apakah betul peluang itu memang ada? Atau angan-angan semata? Kami bahas bersama Teguh Reza Shah, pakar hubungan internasional Unpad. Selamat malam Pak Reza, apa kabar? Kabar baik, salam dari Bandung. Terima kasih Pak Reza sudah kembali di Korean Corner malam hari ini. Kalau kita ngomongin bagaimana peluang kedua negara ini bisa kembali bersatu. Kalau acuannya adalah drama atau film, kebanyakan kisahnya fiktif. Jadi mungkin nggak bisa mengacu di sana. Tapi kita melihat kenyataannya. Kenyataan peluang itu sebenarnya ada atau tidak sih Pak? Kalau kita lihat, kalau saya nggak salah 2018 Presiden Moon Jae-in waktu itu juga pernah bertemu dengan Kim Jong-un. Sehingga yang tergambar di depan kamera itu tersenyum, semua baik-baik saja gitu. Tapi kalau kita melihat peluangnya, apakah itu bisa menjelaskan bahwa peluang itu ada atau bagaimana? Saya pikir kedua masyarakat di Korea ya, di Korea Utara dan Korea Selatan itu sudah capek itu. Mereka sudah ingin segera berdamai. Karena mereka itu berasal dari suatu masyarakat yang sama. Sejarahnya sama, profil fisiknya sama, bahasanya sama. Yang membedakan adalah kejadian setelah perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sejak itu keduanya bermusuhan. Tapi kalau kita perhatikan semangat untuk bersatu itu ya, itu adalah semangat yang harus dihargai. Karena bagaimanapun fitrahnya mereka adalah satu. Cuman untuk bersatu itu kan harus ada penyesuaian. Betul. Misalnya kalau saya mencoba melihat dari perspektif Korea Utara misalnya ya, mereka memiliki a 10-point program of the Great Unity of the Reunification. Dokumen ini dibuat tanggal 6 April tahun Juche 82 atau kira-kira tahun 1993. Jadi persyaratan untuk perdamaian itu ada 10. Jadi mereka sudah berbicara soal framework, tapi yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana job description dan job specification. Misalnya begini, kalau ini adalah versi Korea Selatan film, memang harus diakui Korea Selatan itu unggul dalam diplomasi publik. Mereka jauh lebih kaya dan mereka mampu berkiprah di level dunia dan membuat film itu sangat mahal. Tapi kan bagaimanapun juga, kalau film itu dibuat oleh suatu negara, tentunya menggambarkan nilai-nilai harapan dari negara tersebut. Sedangkan untuk penyatuan itu harus ada prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kesetaraan. Kalau saya baca 10 prinsip perdamaian versi Korea Utara, maka yang akan dibentuk itu adalah negara yang bersatu, yang mandiri, yang damai, netral, dan harus berdasarkan kepaduan seluruh negeri gitu. Ini model sangat idealis. Yang kedua adalah mengedepankan patriotisme dan kemandirian. Ketiga, koeksistensi. Jadi bertetangga tapi damai dan menuju kepada suatu kepentingan bersama, yakni kesejahteraan bersama. Yang keempat adalah semua perbedaan yang ada itu harus diakhiri. Jadi ada 10 semuanya. Yang keenam adalah bebas dari invasi, masing-masing itu harus mengatakan saya tidak akan nyerang Anda, kemudian utara tidak akan nyerang selatan, dan selatan juga tidak akan nyerang utara, dan juga ide-ide di kedua negara, misalnya itu komunisme maupun pembangunan itu harus diperinci. Nah, kemudian yang ketujuh, utara dan selatan itu harus melanjutkan warisan budaya dan warisan fisik yang mereka wariskan, yang mereka terima dari nenek moyang mereka. Kemudian yang ke-8 adalah adanya saling percaya akan pentingnya persatuan dan persatuan dari kedua negara dan didukung oleh pertukaran antar umat manusia. Dan ke-9 ada solidaritas nasional, dan terakhir adalah mereka yang pernah ini agak sulit ke-10 ya. Jadi mereka yang pernah berupaya keras untuk membangun Korea yang bersatu itu harus dihargai. Dan ini adalah 10 permintaan utara, dan kalau permintaan Korea Selatan adalah seperti yang kita lihat dari berbagai banyak film. Cuman untuk bersatu dari kedua negara ini sebenarnya sudah ada panitia dari kedua negara. Mereka sudah punya panitia untuk berdialog ya. Ya cuman permintaan dari Korea Utara yang saya pelajari adalah mohon tidak ada provokasi dari pihak luar. Kemudian juga jangan ada pelibatan Korea Selatan ke dalam provokasi
misalnya latihan militer, kemudian menyiarkan dokumen balon-balon dan sebagainya. Jadi memang tidak mudah, tapi kalaupun ada upaya dari Korea Selatan untuk melakukan perdamaian di kedua negara, ya langkah selanjutnya adalah bikin film itu mengambil juga versi Korea Utara, dan juga film itu harus melibatkan aktor-aktor dari kedua negara, misalnya sineasnya dari kedua negara, aktor pendukungnya dari kedua negara, pemain utamanya dari kedua negara, sehingga pesan-pesannya damai. Saya tertarik dengan suatu prestasi yang dibuat oleh Korea Utara dan Korea Selatan pada saat Asian Games di Jakarta beberapa tahun silam, di mana kelihatan bahwa sebenarnya dua-duanya ini kalau mereka bersungguh-sungguh untuk sebuah tujuan bersama itu bisa dicapai. Mereka dapat medali emas kalau nggak salah dalam Asian Games yang terakhir di Indonesia. Dan saya perhatikan Duta Besar Korea Selatan di Indonesia dan juga Duta Besar Korea Utara di Indonesia itu sangat bangga dengan pencapaian tersebut. Dan kalau saya lihat di ruang kerja mereka, maka foto-foto dan foto-foto yang memperlihatkan kemenangan dari dua Korea itu dipajang gitu. Dalam hati saya membayangkan dua-duanya ini sebenarnya ingin damai, ya cuman tolong jangan diganggu oleh pihak luar. Oke, baik Pak Reza, intinya masing-masing punya keinginan, punya willingness, tapi sampai di tahap yang sekarang ini mungkin bahasa gampangnya adalah baikan tapi belum balikan gitu ya. Nah, selama bertahun-tahun, puluhan tahun diupayakan ada willingness tersebut, tapi apa yang mengganjal? Apakah hanya semata karena tadi yang Pak Reza sebutkan, masing-masing punya bargaining, kemudian juga punya poin-poin yang menjadi concern gitu, atau memang ada hal lain? Ya, pertama adalah pihak Korea Utara, saya perhatikan, itu tidak bisa memaafkan intervensi dari Amerika Serikat pada saat intervensi Amerika Serikat sehingga memaksa kedua negara itu perang. Jadi kalau saya perhatikan literatur yang ada di Korea Utara ya, mereka punya suatu buku yang isinya adalah Hari Tak Terlupakan, yakni 2 Juni tahun 1950. Ini menceritakan suatu keadaan di daerah Xinjiang ya, di mana pada tanggal 25 Januari tersebut Amerika Serikat itu memperkerasai perang, kemudian melakukan pemboman besar-besaran, kemudian terjadi kematian atas 400 wanita dan 102 anak-anak, dan ini tidak terlupakan begitu, itu satu. Dan yang kedua, rakyat Korea Utara itu sangat berterima kasih pada pemimpin besar mereka, Kim Il-sung, yang membawa kemenangan. Dan dalam pandangan Korea Utara juga, sampai saat ini Amerika Serikat terus melakukan provokasi. Yang terjadi sekarang adalah distrust antara masyarakat di kedua negara. Misalnya begini, kalau saya bertemu dengan diplomat Korea Selatan di berbagai belahan bumi, mereka mengatakan mereka tidak kenal diplomat Korea Utara yang ada, dan terlarang bagi mereka berhubungan dengan diplomat Korea Utara. Kemudian saya tanya juga, apakah tidak ada yang Anda kenal? Oh, nggak ada, terlarang bagi kami begitu. Jadi tingkat silaturahim itu sama sekali nggak ada begitu antara kedua negara tersebut. Ini yang membuat kemudian alot sampai ya. Sekarang kedua negara ini masih bermusuhan. Perang yang terjadi tahun 50 itu sampai sekarang itu belum diredakan. Belum ada komitmen untuk menyelesaikan perang. Belum ada pernyataan damai bahwa perang kita ini selesai gitu, nggak ada. Kenangan lama itu masih terus ada dan itu yang mengganjal, yang belum mungkin terselesaikan dengan baik. Pak Reza, Korea Selatan sekarang sudah ada di pemerintahan presiden yang baru, Presiden Yoon Suk Yeol. Anda melihat di pemerintahan yang baru, apakah bersatunya kedua negara ini, reunifikasi ini bisa saja terjadi? Kita tahu bahwa Presiden Korea Selatan yang baru, Presiden Yoon Suk Yeol, termasuk orang yang cukup keras sepertinya. Memang ini presiden baru ya. Biasanya seorang presiden baru itu ingin memiliki legitimasi. Tapi presiden sebelumnya yang berhasil melakukan mendukung KTT antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. Terus juga terjadi pertemuan di Panmunjom. Kemudian juga adanya kedatangan Presiden Korea Selatan ke Korea Utara. Kemudian ada KTT di Singapura dan di Vietnam. Saya pikir ide untuk bersatu itu
adanya ide untuk bersatu itu harus dihargai. Harus dihargai siapapun juga presiden yang ada di sana. Cuman masalahnya adalah harus dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Akumulasi dari hal-hal yang kecil itu bisa berdampak kepada yang besar. Misalnya, dialog itu harus lebih sering. Kemudian dialog antar pimpinan itu harus lebih sering. Kemudian juga reuni antar keluarga harus lebih sering. Kemudian lembaga persahabatan antar kota itu harus banyak. Kemudian kita ketahui Korea Selatan itu memiliki investasi yang sangat besar di perbatasan namanya Kaesong. Itu saat ini ada 50.000 tenaga kerja asal Korea Utara yang bekerja di teknologi tepat guna milik Korea Selatan. Jadi hal-hal ini yang harus yang harus diutamakan. Kemudian kalau kita belajar dari Asian Games kemarin, oke, kenapa nggak dilanjutkan? Misalnya dengan membuat suatu choir dari kedua negara. Kemudian terbanyak film kedua negara, oke. Kemudian bikin tim bola dari kedua negara. Jadi hal-hal ini harus berimbang antara ide-ide yang berasal dari pemerintahan dan juga ide-ide yang berasal dari masyarakat. Setelah ide-ide ini terbangun, baru mereka bisa berbicara hal-hal yang teknis. Misalnya bagaimana model penyatuannya. Apakah seperti model Jerman? Kemudian mereka juga hendaknya menolak penyatuan model Vietnam, di mana terjadi perang yang dahsyat dan akhirnya yang satu runtuh, yang satu mencaplok. Tentunya hal ini tidak dikehendaki lagi oleh saudara-saudari kita di Korea. Mereka sudah lelah begitu. Dan untuk itu mereka harus berbicara juga hal-hal yang sensitif seperti model pembangunan seperti apa, sistem politik seperti apa. Kemudian untuk transisi bagaimana sistem pemerintahan, bagaimana pemimpin mereka selanjutnya. Jadi hal ini tidak mudah, tapi Presiden Yoon sekarang sudah memprakarsai. Saya pikir dunia harus mendukung. Step-nya masih panjang. Ide-idenya pun juga tadi seperti yang Pak Reza sebutkan. Mungkin sekarang sinyal ide-ide itu hanya baru kita lihat dari cerita-cerita yang ada di drama atau film Korea Selatan ya. Terima kasih Pak Teguh Reza Shah sudah bergabung dengan Korean Corner di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Pak, sehat selalu. Terima kasih, salam dari Bandung.